Latar belakang dalam teori keperawatan, bila kita perhatikan, kesemua teori tersebut akan berorientasi pada satu bidang cakupan dalam keperawatan. Misalnya, Nicole menyoroti masalah lingkungan, Henderson lebih pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dari beberapa model konsep, salah satu diantaranya adalah model self-care yang diperkenalkan oleh Dorothea Orem. Orem mengembangkan model konsep keperawatan ini pada awal tahun 1971, di mana dia mempublikasikannya dengan judul Nursing Concepts of Profit Self-Care. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah Dorothea Orem. Yang kedua, paradigma keperawatan menurut Dorothea Orem. Yang ketiga, apa karakteristik keperawatan menurut Dorothea Orem. Dan selanjutnya ada apa model konsep Dorothea Orem tentang teori keperawatan. Yang keempat, bagaimana teori keperawatan menurut Dorothea Orem. Dan kemudian asuhan keperawatan menurut Dorothea Orem. Sejarah Dorothea Orem. Dorothea Orem adalah seorang teoris keperawatan terkemuka di Amerika. Dorothea Orem lahir di Baltimore, Maryland di tahun 1914. Ia memperoleh gelar sarjana keperawatan pada tahun 1939 dan master keperawatan pada tahun 1945. Model konsep menurut Dorothea Orem yang dikenal dengan model self-care memberikan pengertian jelas bahwa untuk pelayanan keperawatan dipandang dari suatu pelaksanaan kegiatan. Ia pertama kali mengaplikasikan ide-idenya dalam keperawatan konsep praktik pada tahun 1971, yang kedua pada tahun 1980, yang terakhir pada tahun 1995. Definisi keperawatan. Dorothea Orem mengembangkan definisi keperawatan yang menetapkan pada kebutuhan klien tentang perannya diri sendiri. Keperawatan berupaya mengatur dan mempertahankan kebutuhan klien. Perawatan diri sendiri terus-menerus bagi mereka yang secara total tidak mampu melakukannya sendiri. Perawat membantu klien untuk mempertahankan perawatan diri. Orem membagi dalam konsep keperawatan, khususnya dalam pandangan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari 1. Udara, yang kedua air, yang ketiga makanan, yang keempat eliminasi, yang kelima istirahat dan kegiatan, yang keenam kesendirian dan interaksi sosial, yang ketujuh pencegahan risiko. Keyakinan konsep keperawatan. Sehat, kemampuan individu atau kelompok memenuhi tuntutan self-care yang berperan untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas struktural, fungsi, dan perkembangan. Lingkungan, di mana klien tidak dapat memenuhi kebutuhan keperluan self-care dan perawat termasuk di dalamnya, tetapi tidak spesifik. Keperawatan, layanan yang dengan sengaja dipilih untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam mempertahankan self-care. Dalam teori keperawatan menurut Orem, model self-care perawat diri sendiri ini memiliki keyakinan dan nilai yang ada dalam keperawatan, antaranya dalam pelaksanaan berdasarkan tindakan atas kemampuan self-care, di tahap atas kesengajaan serta dalam pengambilan keputusan dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan. Setiap manusia menghendaki adanya self-care dan sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Seseorang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam perawatan diri sendiri dan orang lain dalam memelihara kesejahteraan self-care. Self-care juga merupakan perubahan tingkah laku secara lambat dan terus-menerus didukung atas pengalaman sosial sebagai hubungan interpersonal. Teori keperawatan. In the theory of self-care, perawatan diri atau self-care adalah pelaksanaan aktivitas individu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemampuan perawatan diri atau self-care agency adalah kemampuan individu untuk terlibat dalam proses perawatan diri. Self-care requisites terdiri dari 3 kategori. 1. Universal self-care requisites. Aspek ini berhubungan dengan proses hidup atau kebutuhan dasar manusia, yaitu pemeliharaan kebutuhan udara atau oksigen, pemeliharaan kebutuhan air, pemeliharaan kebutuhan makan, perawatan proses eliminasi dan ekskresi, pemeliharaan aktivitas dan istirahat,
pemeliharaan keseimbangan privasi dan interaksi sosial, pencegahan resiko yang mengancam kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan, peningkatan kesehatan dan pengembangan potensi dalam hubungan sosial. 2. Developmental safeguard requisites. Developmental safeguard requisites terbentuk oleh adanya perbekalan kondisi yang pengembangan meningkatkan keterlibatan dalam pengembangan diri. Pengembangan pencegahan dari efek yang mengancam kehidupan. 3. Health deviation safeguard requisites. Perawatan diri berkaitan dengan penyimpangan kesehatan timbul akibat adanya gangguan kesehatan dan penyakit. Hal ini menyebabkan perubahan kemampuan individu dalam proses perawatan diri. The theory of safeguard deficit. Teori ini menggambarkan kapan keperawatan dibutuhkan. Keperawatan diperlukan ketika individu tidak mampu atau mengalami keterbatasan dalam memenuhi syarat perawatan diri yang efektif. Teori safeguard deficit diterapkan bila anak belum dewasa. Safeguard adalah kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri. Perawatan diri dapat mengalami gangguan atau hambatan bila seseorang jatuh pada kondisi sakit atau kondisi yang melelahkan seperti stres, fisik, dan psikologis. The theory of nursing system. Nursing system adalah bagian dari pertimbangan praktek keperawatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan koordinasi untuk mencapai kebutuhan perawatan diri atau self-care demand pasiennya. Orem 1991 mengidentifikasi 3 klasifikasi sistem keperawatan berdasarkan kemampuan pasien dalam mencapai syarat pemenuhan perawatan diri. 1. Wholly compensatory system. Sistem penyeimbang keperawatan menyeluruh merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan kompensasi penuh kepada pasien disebabkan karena ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri. 2. Partly compensatory system. Sistem penyeimbangan sebagian, yaitu sistem keperawatan dalam memberikan perawatan diri kepada pasien secara sebagian saja dan ditunjukkan pada pasien yang memerlukan bantuan secara minimal. 3. Supportive educative system. Sistem yang mendukung atau mendidik, yaitu tindakan keperawatan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan atau penjelasan untuk memotivasi melakukan self-care. Tapi yang melakukan self-care adalah pasien sendiri. Misal, mengajarkan pasien merawat lukanya, mengajarkan bagaimana menyuntik insulin. Paradigma keperawatan. Tujuan dari keperawatan adalah membuat pasien dan keluarganya mampu melakukan perawatan sendiri. Di antaranya mempertahankan kesehatan, mencapai kondisi normal ketika terjadi kecelakaan atau bahaya, serta mengontrol metabolisasi dan meminimalisasi efek dari penyakit kondisi yang kronis. Karakteristik keperawatan. Teori keperawatan selain digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep keperawatan, teori keperawatan mengidentifikasi menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal-hal nyata dalam keperawatan, sehingga teori keperawatan didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di alam. Teori keperawatan juga digunakan berdasarkan beberapa aspek yang konsisten terhadap ide dasar teorinya dalam praktik keperawatan. Teori keperawatan juga digunakan berdasarkan pengalaman, hasil observasi, dan untuk menjelaskan hubungan-hubungan dalam keperawatan, serta untuk mendukung praktek keperawatan dan membantu dalam membuat keputusan tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan. Asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sehingga membantu individu memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan self-care atau deficit teori. Kekuatan dan kelemahan teori keperawatan. Kekuatan. 1. Menyediakan dasar yang komprehensif untuk praktik keperawatan. 2. Memiliki utilitas untuk keperawatan profesional di bidang kurikulum keperawatan, administrasi keperawatan, pendidikan keperawatan, dan penelitian keperawatan. 3. Menentukan saat perawatan diperlukan. 4. Pendekatan perawatan dirinya adalah kontemporer dengan konsep promosi kesehatan dan pemelihara kesehatan.
Kelemahan atau keterbatasan. 1. Dalam teori sistem secara umum, sistem dipandang sebagai satu kesatuan, sementara Earle mendefinisikan sistem sebagai suatu keseluruhan. 2. Kesehatan sering dipandang sebagai suatu yang dinamis dan selalu berubah. 3. Teorinya berorientasi pada penyakit. Kesimpulan, berdasarkan model konsep menurut Dorothy E. Orem, setiap individu dituntut untuk mampu melakukan perawatan diri atau self-care secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat menunjang kesehatan dan kehidupan, sembuh dari penyakit atau kecelakaan, dan menanggulangi akibat-akibatnya. Tetapi pelaksanaan perawatan diri berdasarkan tingkat kemampuan setiap individu seperti faktor usia atau perkembangan, contohnya pada bayi dan lansia, termasuk kelompok individu yang tidak dapat melakukan perawatan diri sendiri, sedangkan dewasa yang masih memiliki kemampuan dapat melakukan perawatan secara mandiri.